menurut Nadia? Contoh ibu lah. Kembali lagi di podcast Bensuy, bincang santai tapi serius. Jadi malam ini kita udah lumayan rame ya kan penonton di luar ya kan. 14 juta orang. 14 juta. Nah, tangan dulu. Penonton. Rame kita. Kenapa Bang? Rame Bang? Memang rame kita. Karena malam Jumat. malam Sabtu sih ya. Kepada malam Jumat. Jadi kemarin kita udah ngomongin masalah musik bersama Bung Agus ya. Bung Agus. Jadi sukses cepat. Sukses terus buat Bung Agus, lulusan tercepat UBB. Semoga aja cepat lulus ya. Ya udah lulus. Udah. Kontak Bang Agus. Sekarang kita mau ngapain, Bang? Kita masih sama orangnya di UBB juga nih. Ya, mahasiswi UBB juga. Cuma bedanya kemarin cowok, nah ini cewek. Biar mata segar. Jadi sekarang first cewek ya kan? First cewek. Udah gua kemarin. Oh iya. Adanya dia. Kemarin kan episode spesial. Iya. Kita enggak ada ya. Ada kok. Ada. Jadi kita mati lampunya. Aman di situ. Pantat dia ini, libur dia agak besar ya. Jadi sekarang kita mau ngapain nih? Nadia. Kita punya fun fact juga kan. Fun fact. Ngapa nih tumpah nih? Belum disiapin goblok. Belum disiapin makanya fun fact belum disiapin. Nah, udah ada. Gua punya. Saya udah aku juga pernah. Jadi si Nadia ini panas ya? Katanya itu Bujang Dayang, finalis ya kalau nggak salah. Irgi, saudara kamu Irgi. Nah, yang benar. Irgi, saudara kamu disebutin. Oke, aja. Ada lagi ya? Iya, teman satu SMA kita juga. Nah, teman satu SMA. Di bawah kita ya, Bol. Setahun ya, sangkan sama Repal. Dia lulus 2018, kita 2017. Iya, 17. Dia juga anak organisasi ya. Iya, juga kan. Organisasi. Gapai mimpi ya? Iya, itu juga. Apa itu? Gapai mimpi. Oh iya. Udah. Kita langsung aja ya. Kita pengen lagi ya. Aduh panas. Langsung aja. Kakaknya dia masuk. Oke. Enggak jelas. Halo, selamat datang Nadia. Dulu nggak nih? Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cantik. Waalaikumsalam. Gimana nih? Kita perkenalan. Kenalin diri dulu coba. Hai, kenalin nama gue Nadia Anggreni. Mungkin tadi udah dibilangin beberapa. Ya gue seangkatan sama Reval. Angkatan 2018. Saya sama 3 juga dan ya benar fun fact yang dibilangin mereka itu benar. Benar ya? Benar. Minum dulu tadi ya, minum. Oke. Jadi gimana nih kuliah di masa pandemi? I think it's so hard. It's hard. It's fucking hard ya. Ya, fucking hard banget. No smoking. Ya berat karena Kenapa? biasanya peralihan ya. Biasanya kan kita tuh ketemu sama teman, ngobrol biarpun nggak masuk kelas ya, at least kita ketemu teman dan bisa dapat uang jajan. Kali ini enggak, tetap di depan pandemi rumah. Enggak dapat duit jajan. Bener banget. Itu salah satu permasalahannya. Di depan cuman di rumah dengan laptop itu berat banget dan itu ngerasa lebih capek sih ya karena kita tuh kayak mata tuh fokus ke laptop ya kan. Biarpun nggak mandi esarnya, tapi kayak aduh malas banget gak sih. Jadi pasti ada bedanya kan kalau kita langsung sama enggak pasti interaksinya kayak terbatas gitu. Bakalan ada yang namanya social awkward. Iya. Social awkward. Keanehan mulai terasa di dalam diri. Iya, kayak aduh kayak depresi, stres nggak jelas ya, tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba pokoknya moodnya itu pasti bakalan up and down banget sih. Berarti bisa gangguan mental juga kan, bisa ke psikis. Banyak. Ya, bener banget. Ya kan? Ya, Nadia kalau nggak salah duta apa tuh dia selain Dayang? Bujang Dayang doang sih. Bujang Dayang doang ya. Jadi? Bujang Dayang. Ya jadi kan. Finalis kami bersepuluh itu finalis. Kan gue tadi bilang Bujang Dayang. Enggak, biasa kan Dayang ininya, bisa kan ada. Oh iya, kayak bagian-bagiannya apa gitu. Oh enggak. Dia finalis. Bersepuluh Doang ya. Kita kemarin nonton kan? Ya, thank you. Nonton kita kemarin. Ya. Gak tahu. Ya parah sih. Yang di ini kan, yang di hotel Swiss Bell depan. Ya kita datengin hotelnya. Gila. Tadi langsung nih.
menurut Nadia nih, peran Nadia kan perempuan ya. Iyalah, of course, yes. Peran perempuan untuk sekarang ini gimana nih menurut Nadia? Bagusnya tuh gimana? Bagusnya, maksudnya kalau bahas peran perempuan ya, seperti kita tahu sekarang itu pasti kayak emansipasi, udah sering banget kan kita dengar masalah emansipasi wanita. Perempuan adalah salah satu orang yang berpengaruh menurut Nadia di segala bidang, di tatanan kehidupan masyarakat pun, sebagai salah satu support system terbaik menurut Nadia. Terus contoh ibu lah, kita tahu ibu adalah salah satu support system terbaik, dan kita bisa kayak apa ya? Ngomongin ibu jadi sedih. Kayak if you're talking about your mother, kayak ibu tuh selalu ada di setiap sisi-sisi terberat kita gitu kan. Benar. Dia bisa apa ya? Peran dia tuh bisa ganda, bisa sometimes dia bisa jadi kayak temen, dia bisa jadi kayak musuh, dia bisa jadi kayak ayah, bisa jadi kayak adik, kayak emansipasi wanita. Dan yang cocok menggambarkan semuanya itu menurutku ibu sih. Benar sih, walaupun ada cekcokan apapun di dalam rumah, pasti ujung-ujungnya walaupun kita ngomong, oh dah dalam hati nih nggak mau ngadenin ibu nih, pasti ntar balik lagi ke situ. Pasti Bu makan apa hari ini, tiba-tiba ya kan, nih bener-bener. Mau dalam hati tuh diem-dieman nih sama ibu, tiba-tiba pasti ngomong. Pengalaman. Iya, terutama masalah duit, iya gak? Of course. Woi, siapa? Wih. Sehat. Goblok. Oke. Sehat. Nah, balik lagi nih ke tadi kan udah disebutin nih peran apa namanya, pentingnya seorang perempuan kan bagi Nadia kan, karena sosok utama tuh kan ibu, sebagai contoh kita atau pandangan kita itu kan ibu. Nah, ini menurut Nadia nih bagaimana sih pentingnya peran perempuan nih untuk kemajuan dalam bidang apapun nih? Menurut Nadia tuh gimana? Penting sih, karena hebatnya perempuan menurut aku itu adalah perempuan itu dia bisa main feel. Dia bisa main perasaan. Kalau cowok kan bukan berarti nge-comparing antara laki-laki dan perempuan, I think it's not. Cuman perempuan itu feel-nya itu bagus banget ya, lebih kerasa. Nah, jadi untuk ngambil satu keputusannya itu pasti dia akan selalu mikir panjang, dan bakalan lebih mantap sih kalau dari aku kayak gitu. Berarti lebih pakai ini Hati ya. Tapi bukan berarti otak nggak dipakai juga, tapi otak tuh ibaratnya nomor 2. Kalau cowok kan pasti otak yang pertama. Iya benar. Karena kita nggak punya rasa, mati rasa. Ya sebenarnya kita punya rasa tapi ya teman-teman sebenarnya kita punya rasa. Tapi belum ada aja, kan masih ada lah kesembunyi rasa. Kesembunyi rasanya. Iya pasti. Belum klarifikasi ya. Iya pasti kan, maka dari itu pasti pakai feel untuk ngambil keputusan. Sebenarnya biarpun itu nggak baik sih ya, karena terlalu mikirin feel, jadi kadang agak lumayan trouble untuk ngambil keputusan gitu kan. Jadi mikirnya lebih panjang, terbawa perasaan lama. Emang laki-laki bukan berarti nggak pakai otak juga. Emang laki-laki nggak mikir panjang. Laki-laki tuh mikir panjang. Enggak dong, seharusnya mikir panjang cewek. Laki-laki juga mikir panjang lah. Enggak, Cewek mikir panjang lah. Iya, seharusnya mikir panjang tuh cewek. Enggak maksudnya kayak gini. Kalau cowok itu pasti diomongin dulu, kebanyakan ya, secara umum. Cowok itu pasti diomongin dulu tanpa mikir dulu. Nah, kebanyakan biasanya cewek itu sebelum dia ngomong, dia tuh mikir dulu. Misalnya ditanya nih, mau makan apa? Dia mikir. Terserah. Tapi di otak tuh masih tetap mikir gitu maksudnya. Tuh, ya nggak sih? Ini kenapa cewek lebih banyak ngomongin terserah, misalkan diajak apapun ya? Tapi suka gedek pal. Kalau cewek nih terserah ya. bener lah. Suka gedek kalau cewek ditanyain. Kayak makan. dari hati banget ya tanya. Kenapa? Seriusan. Adik mau makan di mana? Kata Abang Pian. Adik mau makan di mana? Terserah Bang. Bingung, lagi bingung. Suka gedek kadang sama Karena Gedek bukan makanan Jogja ya? Gedek. Budak beda. Budak yang nggak kedengeran ya. Budak. Kalau itu sih kayaknya kembali ke ceweknya deh ya. Iya. Kembali
kembali ke cewek. Tapi ada juga loh tipe cewek yang ditanyain mau makan apa, dia langsung tough jawabnya kayak gitu. Di pinggir bandar aja mas, kan. Tapi emang ada yang Makan sambil jongkok gitu. biasanya mut-mutan sih, biasanya mut-mutan. Kalau misalnya bisa bawa moodnya, kayaknya bakalan aman-aman aja. Tergantung mood sih kayaknya Mood, sih ya. Cewek lebih gemuk. Nah dia kayaknya pengalaman banget gitu. Enggak, biasa aja. Kalau bisa ditanya Tapi mau sekarang apa ya pacar ada. Itu tadi yang antar Amrullah itu. teman. Nah, teman Kita aja. teman, sekalian lihat kan. Iya. Gimana. Kan Karena minggu depan dia. Iya. Udah. Teman Reva juga. Lihat dulu. Teman sama-sama. Teman sama. Gitu. Next topik. Ini pertanyaan selanjutnya kan. Banyak perempuan yang lebih sukses dari pria. Tapi mengapa pria lebih tinggi derajatnya dari wanita? Itu menurut kodrat derajat sih? Kodratnya. Tapi itu menurut Nadia gimana? Nggak sih, kayaknya lebih kembali lagi ke kodrat sih ya. Mau digimanain pun stigma atau pemikiran orang tentang perempuan itu selalu di bawah laki-laki itu bakalan selalu ada. Apalagi kan biasanya perempuan ya terhalang. Contoh cerita, kita pasti bilang ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi sampai S3 gitu kan, ujungnya pasti bakalan balik lagi ke dapur ya kan. Tapi sisi lainnya adalah lo lupa kalau misalnya dia nggak cuma di dapur doang, dan di dapur pun dia harus mikir nilai gizi anaknya segala macem. Kalau misalnya dia nggak tahu tentang gizi, ya gimana dia mau masak yang enak buat anaknya kan. Terus di rumah guru pertama dari anak adalah orang tua kan, at least ibunya, pasti ibunya, karena ayahnya sibuk cari kerja kan, sibuk cari uang maksudnya. Ya itu stigma sih, tapi bukan berarti cewek nggak bisa minum cowok. Kayaknya emang udah kodratnya kayak gitu. Tapi bukan berarti kami perempuan menerima itu dengan apa ya, ya udah deh gitu. Enggak, tetap ada kok cewek yang tetap belajar, tetap berusaha, tetap kerja. Bahkan single parents, maaf bicara, single parents dia bisa jadi ibu, bisa jadi ayah gitu kan. Kerja ngejalanin dua posisi itu luar biasa banget gitu. Jarang ada cowok yang bisa sendiri, ya nggak sih? Iya, berarti yang harus dirubah tuh stigma dari mindset. Tapi susah juga bro kalau emang berubah stigma satu. kalau bahas masalah mindset itu emang susah. Kembali lagi ke diri masing-masing sih ya. Susah. Kembali lagi bagaimana how we educate diri kita sendiri kayaknya. Tapi juga tergantung si prianya juga sih, Ya. menilai wanitanya seperti apa. Kalau misalkan si pria menilai kalau oh ya emang lu perempuan emang butuh pendidikan yang tinggi supaya bisa mendidik anak-anak lu dengan yang baik gitu. Itu ya. aja sih. Tapi bukan berarti pendidikan lo tinggi lo sombong. Because etika itu yang nomor 1. adab dulu baru ilmu. Goblok, nggak ngerti. Mantap. Pinter banget ya. Pintar dia. Pintar. Gue belajar. Tapi memang perempuan tuh seharusnya memang di bawah laki-laki. Apa? Karena memang begitu. Memang kodratnya. Bukan. Pertama memang harus di bawah. Kalau kita udah capek baru dia di atas. Waduh. Enggak, Benar. ya benar. Benar kan? Kan kalau ini kan apa mau kemarin kata kamu? Aku lupa. Tapi gini deh, kenapa perempuan itu selalu dihadapkan dengan dua pilihan? Padahal kalau misalnya kita bisa untuk menjalankan dua-duanya, kenapa kita dikasih dua pilihan? Anjir, mata Najwa. Ya nggak sih? Iya. Iya benar. Ya kita undang Mata Najwa. Ini Najwa Sihab. Mata Nadia. Mulai punya ya bun. Enggak, emang iya ya kasih. Contohnya single parent tadi ngejalanin dua hal. Kita bisa. Bukan berarti kita tidak menghormati kalian sebagai lelaki, enggak. Kita tetap butuh kalian sebagai lelaki. Iya. Ya enggak sih? Karena itu emang beda lah ya dari segi feel, dan ya menurut aku pun perempuan itu lebih rentan dari segi mental. Kalau aku pribadi sih ya, aku pribadi perempuan itu karena dia lebih pakai perasaan tadi ya, karena dia lebih pakai mind feel, dia butuh penenang. Ya kalian para lelaki, kalau menurut aku sih ya kayak gitu. Lihat dulu lelakinya tapi. Lelaki kardus, lelaki kardus. Jangan itu bukan penenang, penambah masalah. Ya itu kembali lagi ke si ceweknya sih, lihat. Balik ke cewek ya. Kembali memilih penenangnya itu penenangnya kayak gimana. Obatnya, memilih obat-obatnya kayak gimana.
Oke, balik lagi. Ini pertanyaan yang menarik menurut aku nih. Apa? Gue kan. Gue. Aku apa gue? Gue. Gak pede aku. Biar lebih jaksel banget ya kan. Biar lebih Kan hype. aing. Itu Bitra udah. Biar lebih agak. Nih, menarik nih. Kan ada tuh wanita yang di kerja di rumah tangga. Tapi kenapa sih mereka lebih rendah dari wanita karir? Gitu nggak? Kenapa sih? Maksudnya asisten rumah tangga. Enggak, jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang nggak kerja gitu. Cuman ibu rumah tangga doang. Gitu tuh. Kenapa sih? Sebenarnya enggak sih. Ujung-ujungnya kembali lagi ke Stigma ya? dan mindset. Kalau dipikir-pikir hebat loh mereka yang kerja itu. Karena pakai fisik dan pakai otak juga. Coba deh kalau misalnya lu nyuci baju tapi lu nggak tahu teknikal nyuci baju kayak gimana. Sini ke bawah aja, laundry Tio. Ya kalau misalnya dia punya uang, kalau misalnya dia nggak punya uang kayak itu. Tapi bukan berarti wanita karir nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak kayak gitu. Tergantung iya sih. mindset orang juga ya nggak sih. Tapi itu adab. Biasanya kayaknya orang yang menilai hal-hal kayak gitu biasanya etikanya di nomor sekian kan, berarti ya nggak sih, dia nggak tahu kayak gitu. Toh wanita pekerja pun pasti dia akan beres-beres dulu di rumahnya, setidaknya bantu anaknya biar enggak. Ada juga yang wanita karir yang kerja di pemerintah atau di mana sewa ART kan. Ada kan gitu kan? Ada, tapi pasti nggak sepenuhnya sama ART karena rata-rata kita tuh susah untuk mempercayai orang sepenuhnya. Biarpun cuma diliatin doang atau nggak, Bu udah belum, atau nggak, Bi udah belum, pasti diliatin kan setidaknya. Nggak yang pernah bener-bener dilepasin tanggung jawabnya untuk untuk ngurusin rumah tangga itu sepenuhnya. Enggak, kayaknya sih ya, setahu aku kayak gitu sih. Mending daripada sewa pembantu atau apapun, mending dititipin, misalkan punya anak ya, dititipin sama ibu kita atau ibu ceweknya. Jadi biaya lebih dikit. Biaya lebih dikit. Apa juga terus apa juga ya? Iya, orang tua juga seneng gitu. Kan tapi ada juga yang orang tua udah umuran kan. Iya. Susah lah. Makanya ngomong lagi, ujung-ujungnya pasti bakalan balik lagi ke stigma masing-masing, ya? ke mindset masing-masing. Iya. Kalau misalnya nggak bisa ubah mindset lo, ya semuanya bakalan kacau. Semuanya bakalan nggak gimana kalau gitu. Nih ngomongin stigma ya. Kalau misalkan stigma kan berarti kita nggak jauh dari masyarakat. Ya. Nah kalau soal masyarakat ini biasanya yang entah itu dunia film entah atau apapun pasti mau masyarakatnya nonton si film ini. Nah kalau misalkan si film ini kayak judulnya yang agak gimana gitu ya kan ada tuh yang di Indonesia kemarin yang ibunya sakit terus anak sama bapaknya main TikTok terus tiba-tiba sembuh. Itu ada tuh. Nah, itu gimana tuh cara ngubah stigma kita tuh emang susah atau emang pasarnya kayak gitu biar yang nonton banyak atau gimana? Kayaknya ya emang udah pasarnya deh kayak gitu. Karena sebenarnya kita tuh punya mindset yang baik. Maksudnya nih, misalnya di mindset aku tuh udah A, tapi masyarakat tuh nggak nerima A. Sampai pada akhirnya aku kalah sama mindset aku sendiri dan akhirnya aku ngikutin pasar kalian. Iya. Orang susah untuk tetap untuk tetap konsisten di jalurnya kayak gitu. Tetap konsisten apa sama yang dia pilih, itu sih yang susah. Aku juga kadang kayak gitu soalnya masih yang kayak susah. Mentalnya masih mental miskin. Seriusan masih ngikutin orang banyak. Padahal kan belum tentu yang sekalipun itu kuantitasnya banyak, belum tentu itu juga benar kan. Belum juga tentu itu benar, dan bukan berarti juga kita sendiri kita salah, kita benar juga, nggak kayak gitu. Pokoknya menurut lo kalau misalnya itu nggak ngerugiin orang banyak, ya udah jalanin aja tanpa harus ya emang kita nggak bisa lepas hidup dari masyarakat, kita tetap manusia sebagai makhluk sosial itu nggak bakalan lepas dari kita. Cuman kayak kalau misalnya you bisa konsisten di pilihan you, ya udah konsisten aja dulu kayak gitu kan, ya nggak sih, daripada lu ngikutin orang pada akhirnya. Ya konsisten, menjaga konsistensi itu yang susah. Iya emang susah, dan itu sebenarnya bertahap sih ya, nggak mungkin yang langsung banget. Ibaratnya kayak sekarang ini kan lagi hype-nya hidup
hidup sehat kan, pola hidup sehat, sepedahan ya kan, dan program nggak program ada yang program tapi nggak jalan. iya kan. Nah yang pola-pola kayak gitu tuh sebenarnya bagus polanya ya, cuman kitanya aja, kembali ke kitanya konsisten atau enggak kita nerima itu. Dan suatu hal pun nggak bisa yang langsung kita terima mentah-mentah, pasti akan selalu kita saring kan, apapun itu yang ada ke kita gitu. Kalau misalnya lagi musim Amer ya masa ya kita ngikutin juga musim ikut hati Nah dia tahu juga Amer amang merah yang di spin iya itu tuh bukan anggur merah. Haram itu juga Haram sama goblok itu juga haram. Budi kayak gitu lah ya kurang lebih. Nah itu kan juga sama tuh yang masalah Amer, yang masalah amang merah atau apa kan itu. Berarti kan perempuan juga harus tahu ya kan sisi negatifnya apa, sisi positifnya apa. Jadi kalau misalkan si perempuan ini mau ngambil langkah, berarti kita perempuannya nggak salah langkah ya. Gitu benar. Tapi suatu hal atau informasi yang kayak gitu tuh sebenarnya harus didapatkan sendiri dari informasi yang terpercaya. Karena ada orang yang kayak dia mau ngikutin tren nih misalnya. Kayak misalnya dia punya tongkrongan nih. Di tongkrongannya tuh minum Amer misalnya kan. Rokok, dia nggak minum Amer. Nah, dia cari-cari informasi, coba-coba sendiri, pada akhirnya dia salah mendapatkan informasi, terus akhirnya dia sendiri kan yang salah. Kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ngikutin tren padahal dia nggak tahu. Sebenarnya kalau lo nggak tahu ya udah lo bilang aja, oh sorry gue nggak minum, atau sorry gue nggak ngerokok, jujuran aja, iya bilang oh gue nggak level. Tapi kata orang kan cupu lu, cemen lu. Ya itu mentalnya berarti. Itu. Berarti bukan si dianya yang salah, si temennya bego. Temennya banyak setan. Teman-teman banyak setan. Iya maksudnya ya lu bilang lah, maksudnya teman yang baik adalah teman yang saling support. Tapi bukan berarti nggak mengkritik teman ya. Mengkritik teman itu penting. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengkritik temannya, tapi bukan berarti mengkritik kayak selalu dikritik jeleknya. Enggak, kalau temannya bagus ya lu support. Tapi kalau misal teman lu ibaratnya agak-agak melenceng ya lu kritik kayak gitu. Tapi sekarang susah sih Nat kalau mengkritik ya. Susah. Kebanyakan cewek sekarang baper gitu. Makanya kan lebih hati tadi ya, makanya coba jam terbang sih ada yang jam terbang. Abang ini jam terbang Lu kali kasih tahu bro, saya tahu jam terbang Mas kan banyak. Maskapai ya. Iya, maskapai Boeing kan. Ya jadi bisa lu untuk mainin perasaan. Nggak semuanya itu lo taruh hati di situ. Nggak semua hal itu lo taruh hati duluan di situ. Tapi otak lo juga pakai. Bukan berarti tadi gue bilang di awal cewek itu selalu mengutamakan hati tapi otak nggak dipakai. Enggak. Otak itu akan selalu tetap dipakai. Gitu maksudnya. Kalau misalnya lo taruh hati, lo nggak bakalan pas dimanapun. Bakalan susah. Bakalan nggak bisa menyesuaikan kalau misalnya lo cuma pakai hati lo doang. Ya benar. Berarti lebih ke adaptasi ya. Iya, adaptasi. Emang sulit sih. Tapi ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan Tapi pasti. Iya, pelan-pelan pasti. Betul sekali. Mantap. Ngomong-ngomong soal pasangan. Apa sih? Gue tuh nggak itu ya. Nggak handal dalam masalah pasangan. Lain kayak Ngomong-ngomong soal pasangan nih ya kan. Kalau misalkan untuk perempuan zaman sekarang, zaman milenial, zaman kita nih kan, menurut Nadia sendiri, apakah penting kita nyari pasangan dulu atau kita lebih mentingin nyari karir besarin, luasin link kita dulu atau gimana? Yang luasin. Iya. Kalau pertanyaan itu muncul ke gue, jawaban gue luasin karir dulu. Karir ya. Karena semakin besar circle lo, semakin banyak peluang lo. Gue mikirnya kayak gitu sih. Ya nggak sih? Karena kalau misalnya lo fokus nyari pasangan, otomatis sadar nggak sih kadang kita nemuin pasangan. Kita nemuin pasangan kita itu di circle kita itu sendiri. Iya. Ya sih rata-rata ya, secara umum ya. Ini gue bahas secara umum ya. Kita nemuin pasangan biasanya di circle atau orang yang sering kita ketemu. Waduh. Iya nggak sih, karena rata-rata dari pengalaman temen-temen gue tuh, dari pengalaman temen-temen gue tuh kayak
kayak gitu. Iya benar. Pacar ibaratnya Repa punya pacar. Taunya pacar si Repa ini temennya ini. Temennya itu kayak kenal gitu. Iya nggak sih? Kayak tahu gitu ceritanya guys. Iya guys. Iya nggak sih? Taunya kakaknya si ini, adeknya si ini. Iya nggak sih? Tiba-tiba aja kan circle-nya gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya lu kejar karir dulu tiba-tiba lu bakalan susah cari pasangan gitu karena cowok bakalan minder sama gue. Rasa sih goblok sih cowok yang minder sama cewek yang berpendidikan. Gue rasa sih enggak sih. Itu akan ada simbiosis mutualisme ya kayak sama lu. Ya enggak sih? Iya tuh. Kalian tuh bisa saling mengimbangi satu sama lainnya tergantung bagaimana pembawaan diri lo aja gitu. Jangan saling mendominasi lah. Harus gitu. Sinkronisasi. Wede, mantap. Kayak gitu lah. Keren. Cari istri yang apa namanya? Apa? Karirnya tinggi, udah gua di rumah. Gua urus anak. ini namanya apa? Ini enggak keren. Nganggur itu kerja loh. Enggak Bangun keren. tidur, ngopi, cuci motor, rokok. Itu butuh tenaga loh. Bukan berarti sekarang zaman milenial bukan berarti ibu rumah tangga itu dia cuman kerja di rumah doang. Kan sekarang bisa tuh dia kerja dari rumah. Dia bisa jualan dari rumah. Kan media platform sekarang tuh kan banyak tuh. Ya tergantung bagaimana si ibunya itu untuk apa ya? Untuk ngakalin hal tadi gitu kan. Bukan berarti dia di rumah kerjanya cuma ngurusin anak doang. Enggak. Dia bisa sambil kerja juga kok. Dia bisa sambil apa ya? Dia sambil jualan tinggal sekarang kan enak tuh tinggal foto-foto. Nanti kirimnya bisa lewat Gojek segala macam juga ya kan. Tapi keren juga sih bang, pemikiran lu ya. Cari cewek yang Itu namanya kerja. Dianya Udah di rumah. main gap sampai pagi gitu. Di rumah santai. Kalau misalnya gue jadi bininya ya, gila nggak bakalan gue kasih uang asli. Di rumah santai ngurusin anak pagi-pagi bangun seperti bonsai kan duduk di rumah nanti cari kopi nyemprot bonsai. Sambil baca koran. Enggak. Karena uang suami itu adalah uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Nggak bakalan gue kasih kalau misalnya gue jadi istri lo kayak gitu. Tapi keren. Asli sih. Tadi sore dia bercerita kan. Cari istri yang udah kerjaan. Polwan. Polwan tuh enggak pramugari. Pertanyaannya nggak itu. Tinggi. Polwannya mau nggak sama lu anjing? Standarnya itu tinggi banget ya. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir di episode hari ini. Kita lebih ke pesan-pesannya. Jadi ada di sini ya kan. Pertanyaannya yaitu harapan untuk perempuan-perempuan di Pangkal Pinang nih, di sekitar Nadia, itu harapannya seperti apa? Atau banyakin main TikTok atau banyakin pakai filter yang cantik atau banyakin ke sebelah Di situ hotel. Oh aduh. Apa? Beda nih pembahasannya, berat. Nah, menurut Nadia gimana? Harapan ya, jangan dibego-begoin cowok, jangan mau dibegokan cowok. Aja. Enggak, bukan menyalahkan kaum pria, enggak. pengalaman nih Dan. Sebenarnya bukan dibego-begoin sih, tapi emang ada cewek yang mencari. Wah. Belum tahu rasanya diserang cewek nih kalian. Enggak pesan-pesannya. Kejar apapun cita-cita kamu, jangan mau kalah sama stigma yang bilang udah ujung-ujungnya kerjaan lo di dapur juga. Jangan mau kayak gitu. Kejar apa yang pengen kamu kejar, tapi bukan berarti dalam proses pengejaran itu lo lupa sama orang-orang di sekitar lo. Karena kadang sering tuh kita tuh fokus sama satu hal sampai kadang kita tuh lupa, anjir gue punya ini loh, sampai gue lupa karena gue terlalu fokus ngejar suatu hal itu. Intinya kejar apapun yang lo pengen, kejar apapun yang lo pasti punya list harapan. Apapun yang lo mau, ya lo wujudin itu dulu selagi lo masih punya waktu. Hidup itu cuma sekali, dan pada saat itu lo cuman berusaha untuk mewujudin itu. Karena kita nggak tahu abis ini kita nggak tahu kapan kita meninggal. Bisa aja kan abis ini gue meninggal atau siapa meninggal ya kan. Ya makanya selagi lo masih punya waktu, ya manfaatin waktu lo buat ngejar cita-cita lo. Gitu. Jangan mau kalah sama stigma yang bilang udahlah cewek ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujungnya di dapur doang, ujungnya jadi bini orang doang gitu. Nah enggak men, tapi jadilah wanita yang berkelas gitu. Bukan, jadi bini orang tuh bukan pilihan, emang keharusan. Emang jadi keharusan maksudnya. Tapi kan itu stigma bodoh menurut gua. Entar jadi bini orang, emang itu tujuan hidup goblok. Tapi ada loh yang enggak mau. Tapi ada loh. Iya, yang enggak ada mau nikah juga ada. Dan maksud gue tuh jangan
jangan sampai yang hal tersebut kan lagi musim-musimnya nih nikah muda ya, berarti bukan berarti lo nggak boleh nikah muda, enggak, itu pilihan lo. Maksudnya jangan mau kalah sama yang omongan udah ujung-ujungnya lo juga jadi bini orang ya, kan emang iya gitu kan, ujung-ujungnya lo cuma di dapur ya, emang iya lo belum nikah aja lo pasti udah di dapur kan, wanita-wanita pagi-pagi pasti nyokap lo udah yang kayak zamannya musim kue-kuean, semuanya cewek bikin kue. Nah itu kan udah di dapur. Iya, makanya kejar cita-cita lo, apapun itu, usaha selagi lo masih punya waktu, manfaatin waktu lo sebaik-baik mungkin. List-list yang udah ditulis ataupun yang diharapkan, apapun itu digolin kan. Ya, dicapai. Bukan berarti harus gue pengen A, bukan berarti harus A gitu kan. Nikmatin prosesnya, go with the flow, rasain prosesnya biar lo tahu ini benar, ini salah gitu. Iya. Biar lo punya pengalaman yang luar biasa juga ya kan, karena yang paling mahal adalah pengalaman. Benar sekali. Harapan untuk Nadia sendiri tuh apa sih? Harapan diri Nadia sendiri itu aku mau 2021 ada ini, 2022 ada ini misalkan. Nggak mageran ya. Simpel sih, gue nggak mageran. Oke. Karena Gak mageran banget sih. Simple ya. Nggak mageran, jangan mageran. Betul sekali. Tapi harus mager. Ya, jangan mager. Kita punya Presma. Tahu nggak Presma? Presiden masih Bukan. Kasih tahu, Pak. Presma. Presiden mager. Enggak. Biar nggak mageran sih. Nggak mageran. Doain juga gue lagi garap buku. Doain juga gue nggak magerin ngerjain buku. Soal UTBK. Detik UTBK. Nggak, gue lagi garap salah satu buku yang kayak berawal dari keresahan sih buku ini. Yang gue tulis kayak diary untuk diri sendiri sih, gitu lah. Buku catatan kecil untuk diri sendiri. Doain aja gue nggak mager ngerjainnya. Itu lagi on proses. Suka nulis juga ya? Suka. Berarti lanjut Kak. Suka nangis juga berarti. Dukun ya. Sambil nangis. Iya. Kadang ya kalau emang udah kebawa banget sama apa yang kita tulis ya masih. Gak ngantuk tapi ya? Enggak. Kan ada orang yang nulis kan? Kalau baca buku ditulis. Kalau baca detik-detik UTBK mungkin kali ya. Iya sih. Oke, itu dia cerita kita udah panjang lebar. Sangat panjang, sangat 6 lebar. SKS. 6 SKS ya. Pokoknya menarik lah. Kakaknya dia menarik banget. Ya. Iya. Dosen. Nah, jadi kita udah bercerita tentang keluarga, tentang perempuan udah banyak. Jadi terima kasih banyak buat Nadia udah sempatin waktunya ke Potsui, dan kita doain buat Nadia sukses terus. Amin, sukses terus juga buat Potsui ya. Oke. Nih. Feng Shui Squad. Thank you Nadia. Thank you. Sukses terus buat kalian juga. Sampai bertemu Bye. di Oke, see you. Paka. belum goblok. Oke guys, jadi itulah tadi perjumpaan kita ya, bareng teman kita juga Nadia ya. Nadia Andrani, thank you banget buat Nadia telah datang di Potsui. Dan buat teman-teman jangan lupa Lanjut. Sampai jangan lupa buat terus pantengin channel kita ya di YouTube sama Spotify juga. Di YouTube kita upload setiap hari Kamis jam Kamis. Jamnya tidak tentu. Di Spotify hari Jumat. Pantengin terus ya. Oke. And see you. Paka.